Oke, jadi gini teman-teman, di Galen Misteri ini kita akan membahas segala sesuatu tentang cerita, pengalaman pribadi, kisah nyata seseorang, ataupun segala sesuatu yang sedang viral melalui sudut pandang mistis dan misterinya. Nah, kalau teman-teman suka tentang cerita-cerita seperti itu, silakan teman-teman subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya dari situ ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Mas Budi, jadi pengalaman kemarinnya ini adalah Mas Budi sempat hilang ya, setelah perjalanan pulang selesai nonton wayang gitu. Betul. Boleh diceritain Mas pengalaman pribadinya ini gimana sih sebenarnya Mas kemarin itu? Ya waktu kemarin kan saya jalan itu berempat. Betul. Nonton wayang tuh. Kebetulan pas jam 1 apa belum selesai juga sih tuh acara. Belum selesai acara ya. Saya terus pada minta pulang. Akhirnya jalan dah pulang. Iya. Pulang. Cuma pas pulang tadinya kan awal jalan kita lewat jalan raya gitu kayak jalan raya. Nah pulang nih Motong katanya jalan. Kita lewat area persawahan, katanya lewat sini aja biar cepat katanya gitu. Cepet, baik. Pas jalan itu posisi saya paling belakang. Baik. Nah pas kebetulan jalan saya merasa tertinggal lah. Merasa tertinggal, nggak sengaja saya nengok ke sebelah kanan. Ada video sebelumnya teman-teman kita ada cerita tentang kesaksian anak hilang secara misterius. Nah malam ini sengaja kita undang Mas Budinya ya. Iya. Mas Budi siap ya berbagi pengalamannya ya saat hilang waktu itu ya. Iya. Oke. Jadi saya juga mengajak buat teman-teman semua ya, kalau Anda memiliki cerita-cerita mistis atau pengalaman-pengalaman misteri Anda, silakan Anda tulis di kolom komentar, nanti kita akan bacakan di video selanjutnya ya. Atau kalau Anda juga berkenan untuk video call, kita akan live nanti video call bersama. Silakan teman-teman klik link yang ada di bagian deskripsi dari video ini. Ya, Mas Budi. Jadi pengalaman kemarinnya ini adalah Mas Budi sempat hilang ya, setelah perjalanan pulang selesai nonton wayang gitu. Betul. Ya. Boleh diceritain Mas pengalaman pribadinya ini gimana sih sebenarnya Mas kemarin itu? Ya waktu kemarin kan saya jalan tuh berempat. Betul. Nonton wayang tuh. Kebetulan pas jam 1 apa belum selesai juga sih tuh acara. Belum selesai acara ya. Saya terus pada minta pulang. Akhirnya jalan dah pulang. Iya. Pulang. Cuma pas pulang tadinya kan awal jalan kita lewat jalan raya gitu kayak jalan raya. Nah pulang nih Motong jalan. Kita lewat area persawahan, katanya lewat sini aja biar cepat katanya gitu. Biar cepet, baik. Pas jalan itu posisi saya paling belakang. Baik. Nah pas kebetulan jalan saya merasa tertinggal lah. Merasa tertinggal, nggak sengaja saya nengok ke sebelah kanan. Ada sosok wanita terus memanggil-manggil. Begini melambaikan tangan. Baik, jadi gini teman-teman di GLN ya. Silakan deh Anda lihat video sebelumnya. Kemarin itu memang setelah selesai, bukan selesai ya. Jadi wayang ini belum berakhir, tapi memang mereka berempat ini memutuskan untuk pulang duluan ya, karena udah kemalaman juga, bosan juga gitu ya. Nah, mereka melewati pematang sawah gitu kan, bukan jalan yang awal mereka datang. Tetapi memang Mas Budi ini jalannya paling belakang ya teman-teman ya. Iya, paling depan tukang sobir ya, kemarin dia ceritanya ya. Jadi paling belakang Mas Budi ini ngelihat sosok perempuan ya. Iya, di pohon nangsana. Saya awalnya sih pertama jalan juga gimana gitu ya, udah ngerasa nggak enak. Takut ada hal-hal yang
ngejanggal lah intinya. Baik. Katanya benar-benar terjadi. Pas pulang tuh, pas lewat pohon angsana itu, saya nggak ngeliat itu pohon, malah yang saya lihat kayak rumah gitu loh. Rumah terus ada sosok wanita melambaikan tangan memanggil-manggil. Jadi yang Mas Budi lihat ini memang bukan pohon ya, jadi Bukan. wanita di sebelah rumah gitu. Iya. Terus manggil-manggil. Manggil-manggil. Baik. Akhirnya posisi itu kayak tidak sadar lah, atau kayak tidak sadar gitu. Terkesima. Mas nyamperin. Iya, saya nyamperin. Pas saya nyamperin, saya ditanya dari mana katanya gitu. Saya bilang habis nonton wayang. Kok udah pulang? Biasanya kan kalau wayang kan sampai menjelang hampir pagi lah, subuh gitu ya. Baik. Nah, terus saya bilang, iya posisi udah pada ngantuk. Teman-teman minta pada pulang. Nah terus teman-temannya mana? Udah jalan. Terus kamu sini ngapain? Ya tadi kan saya dipanggil. Kan si mbaknya ngelambaiin tangan. Saya samperin akhirnya mau nggak mau kan. Jadi sosoknya ini perempuan ya, bukan ibu-ibu gitu ya, tapi masih masih berwujud perempuan lah. Masih muda-muda lah, belum terlalu tua-tua banget. Belum terlalu tua-tua banget. Baik. Dan di situ saya nggak sadar kalau saya mencium aroma melati gitu. Itu seger banget. Cuma saya kan nggak berpikir kalau ini makhluk halus atau apa ya. Pokoknya dipanggil perempuan datang aja. Datang aja. Jadi nggak ada curiga ini makhluk halus atau apa gitu. Padahal Mas Budi juga nggak sadar ya. Mas kan lagi di pematang sawah gitu ya. Kok jalanan biasa terus ada rumah apa segala macam gitu. Di situ juga sih kan kaget, nggak sadar kalau di situ bawah ada rumah di situ. Padahal kan sawah aslinya. Dan sebenarnya itu pohon angsana, cuma penglihatan saya itu rumah. Karena ada wanita yang tadi manggil-manggil saya. Baik. Terus setelah Mas Budi samperin dan terus ada percakapan seperti tadi, akhirnya apa ya nih Mas? Apakah diajak masuk atau gimana? Iya, dia mengajak masuk saya ke dalam. Terus dibuatkanlah saya air. Diberi minum. Iya, saya minum. Terus dikasih suguhan makanan kecil gitu kayak cemilan lah. Snack cemilan, kue-kue ya. Terus saya makan, ngobrol. Dia menanyakan kamu tinggal di mana. Ya seperti orang pada umumnya lah. Bertanya seperti itu. Tanya jawab. Jadi menarik ya teman-teman GLN Misteri ya. Mas Budi, saya mau tanya, itu kondisi di dalam rumahnya saat itu Mas. Apakah si wanita ini sendiri atau gimana Mas? Iya, wanita itu kebetulan posisi sendiri. Dan pada saat itu kan saya menanyakan, Mbak tinggal di sini sendiri apa sama orang tua? Saya bilang, saya sendiri. Saya di sini juga katanya lagi kerja. Kebetulan dikasih rumah dinas di sini katanya gitu. Baik. Jadi cukup meyakinkan dan tidak ada kecurigaan sama sekali ya. Iya. Ini taunya manusia biasa ya gitu ya. Betul. Apalagi dikasih minuman, dikasih cemilan gitu ya Mas ya. Iya. Seger ya malam-malam gitu kan. Ya, jadi Mas setelah Mas disuguhi cemilan ini segala macam nih, terus apa lagi yang dilakukan oleh Mas Budi ini? Ya setelah saya cicipi cemilan itu, hidangan itu intinya, saya sempat keluar. Baik. Keluar, terus saya melihat ada sobir dan warga lain lah, teman-teman saya tuh yang tadi nyariin saya. Cuma saya panggil-panggil tuh dia nggak menghiraukan saya jadinya. Seakan-akan tuh nggak ngeliat saya gitu. Jadi gini teman-teman GLN Misteri ya, ini memang unik ya. Namanya seseorang ketika kalau saya boleh tarik kesimpulan ya Mas ya. Jadi Anda ini sebenarnya dibawa ke dimensi lain ya. Di dimensi makhluk gaib. Jadi teman-teman GLN ya, ketika Anda berada di dimensi makhluk gaib mungkin kejadiannya akan sama seperti Mas Budi ini. Anda bisa melihat orang lain yang ada di dunia nyata, tapi orang lain yang di dunia nyata ini nggak bisa ngelihat Anda gitu ya. Itu kira-kira Mas ya? Iya betul. Seperti itu. Baik. Terus Mas ini berusaha nggak untuk manggil orang-orang yang lagi nyari ini gitu? Iya, saya manggil-manggil, saya teriak-teriak. Tapi kayaknya tuh gimana ya? Kayak ada yang
menutupi gitu. Jadi seolah-olah tuh tidak terdengar oleh yang mencari-cari saya. Jadi itu. mereka yang mencari ini Iya. memang nggak ngelihat ya. Nggak ngelihat, nggak mendengar. Terus setelah itu apa yang Mas lakukan? Dari si perempuan ini sendiri saat Mas Budi keluar, dia apakah nyusul ataukah enggak atau gimana Mas? Iya, dia malah menarik saya ke dalam. Jadi Mas ditarik lagi, Iya. masuk lagi ke rumah tersebut. Iya, betul. Terus jadi Mas bermalam di situ gitu ya? Iya, sempat bermalam di situ saya. Baik, terus? Saya posisi juga udah pas masuk ke dalam rumahnya itu tuh, tiba-tiba saya merasa ngantuk gitu. Dan udah nggak sadar posisi. Udah nggak inget apa-apa lah. Jadi si perempuan ini kayak khawatir ya Mas main keluar kayak seorang ibu aja ya perlakuannya ya Mas ya, keibuan sekali ya. Ngasih minum, ngasih cemilan gitu ya. Iya, tanpa nggak sadar juga tuh. Baik. Jadi selanjutnya saat Mas ini tersadar, itu kapan atau gimana ceritanya Mas? Kalau kata dulu sih ya, kata warga sekitar yang berbicara kan saya ditemukan oleh orang yang mencari ikan tuh di sawah. Baik. Katanya saya ditemukan sedang meluk pohon angsana, tapi posisi itu tidak sadarkan diri dan pikiran saya tuh ngeblank. Kosong gitu Iya. ya. Saya katanya juga sempat dibawa ke seorang kiai. Nah, di situ disembuhkanlah oleh seorang kiai tersebut. Jadi Mas Budinya sendiri sebenarnya ngeblank ya? Iya, saya nggak sebenarnya inget nggak ingat lagi. apa-apa. Nggak ingat apa-apa. Makanya saya hanya dengar cerita dari orang-orang yang menemukan saya seperti itu. Saya ditemukan di pohon angsana. Baik. Ini pengalaman unik ya teman-teman GLN ya. Oke, Mas Budi, ada lagi yang mau ditambahkan dari ceritanya mungkin? Ya, selebihnya sih itu doang sih. Saya soalnya kan ngeblank gitu ya, lupa. Jadi nggak terlalu banyak ingat tahu apa. Oke, ini satu pertanyaan terakhir dari saya nih ya. Mungkin teman-teman GLN juga penasaran ya. Setelah Mas Budi ditemukan dan disadarkan oleh Ustadz ini, mungkin beberapa hari kemudian kan Mas Budi udah normal kembali lah ya, katakanlah ya. Ini Mas Budi inget nggak kejadian-kejadian saat Mas Budi ini dipanggil dengan perempuan ini, dengan sosok si ibu ini gitu, inget nggak Mas? Ya kalau ingat. Kalau pas dipanggilnya itu ingat. Cuma pas warga juga nyari saya pun saya ingat. Ingat ya? Iya, cuma setelah saya ditarik oleh perempuan itu masuk ke dalam rumahnya, ngantuk tidur gitu ya? Tidur udah nggak sadarkan diri, lupa. Sampai ditemukan pun nggak sadar ya? Iya, sampai ditemukan pun nggak sadar sih. Oke, menarik. Ya itulah teman-teman ya, pengalaman kisah nyatanya dari Mas Budi ya. Iya. Mas Budi ada pesan nggak buat teman-teman GLN Misteri nih? Ya, buat pesan terakhir buat teman-teman GLN, intinya selalu berdoa aja saat kita mau pergi. Nah, satu lagi nih, kalau kita nonton wayang tuh, kalau kata orang-orang tua ini kan, kalau nonton wayang tuh dari awal harus sampai habis. Harus sampai habis. Nggak boleh setengah-setengah. Iya, jadi mitosnya kalau kita nonton wayang ini harus dari awal sampai habis, kalau enggak kita akan diganggu ya Mas ya. Dan itu kejadian sama Mas ya. Iya, betul. Baik. Oke, Mas Budi terima kasih banyak ya. Ya. Mas, terus apa lagi Mas pesannya Mas? Pesannya, dan dunia gaib itu ada. Dan dunia gaib itu berdampingan dengan dunia kita. Ya. Baik. Jadi percaya nggak percaya ya teman-teman, ini adalah kesaksian saksi hidup dari orang yang pernah melintasi dimensi ya, masuk ke dunia gaib ya Mas ya. Baik, menarik ya. Ya teman-teman, itulah pengalaman kisah nyatanya Mas Budi yang hilang. Jadi di video sebelumnya juga kita menarik kesimpulan yang menculiknya adalah sosok dari makhluk gaib Wewe Gombel ya teman-teman ya. Ya, Wewe Gombel itu sendiri memang ketika dia ini memang tertarik dengan anak-anak ya. Kan saat itu juga Mas Budi masih anak-anak hitungannya ya. Dia tertarik dengan anak-anak, dan ketika dia akan menculik atau ngumpetin anak-anak nih, dia akan berubah wujudnya menjadi
sosok perempuan biasa ya, yang cantik sih kayak dengan pakaian yang baik dan wangi ya. Iya, betul. Cuman wangi melatinya Mas Budi nggak sadar ya gitu ya. Saya nggak sadar kalau bahwa itu makhluk ya. halus lah. Padahal wujud aslinya Wewe Gombel ini serem Mas, gitu ya. Tapi nggak sadar ya gangga ya. Baik. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga Anda bisa mengambil hikmah ya dari kejadian yang dialami oleh Mas Budi. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.